Oke, kita sampai ke part 3. Jadi setelah di video pertama kita membuat meja half drag untuk sablon. Kemudian di bagian 2 kita membuat meja sablon sendiri. Sekarang di bagian 3 saya akan mencoba memperjelas untuk bagian di baut L-nya, teman-teman. Dan kita juga mulai untuk mengelem meja. Jadi lem meja sendiri itu ketika kita menyablon, jadi lem itu tidak kering-kering. Jadi namanya saja lem, tapi lem itu tidak bisa kering. Jadi saya ibaratkan itu seperti ini. Jadi kita belinya itu di toko sablon. Di sini jadi saya belinya itu namanya lem meja. Jadi lemnya itu berwarna putih seperti ini. Ini kurang lebih seperempat, itu harganya 14.000. Jadi di sini yang kita butuhkan itu lem meja ya. Lem. Jadi lem meja sablon. Di sini harganya tulisannya tuh seperempatnya itu 14.000. Jadi mungkin setiap daerah juga berbeda. Kemudian di sini saya akan mencoba untuk memberi sedikit perbandingan. Jadi saya berikan ini dia. Nah, jadi di sini nih saya juga akan membuat untuk papan yang menempel untuk di kaosnya. Jadi di sini saya beli tuh, saya kurang tahu namanya. Jadi ini tuh ada di toko-toko kulit. Jadi seperti alas sepatu. Jadi berwarna hitam. Nah, saya beli per lembarnya. Jadi per lembar itu lebar sekali. Mungkin saya ukuran triplek. Jadi kalau nggak salah itu saya anggapan kita tulisnya spon hitam aja ya. Nanti teman-teman bisa tanya di spon hitam atau alas sepatu lah gitu kita bilangnya. Ini saya beli per lembar. Jadi per lembar itu lebar sekali. Kalau saya bilang itu untuk panjangnya itu mungkin bisa di 2 meter lebih. Jadi saya rasa itu 2 meter 25 untuk panjangnya. Kemudian untuk lebar itu saya rasa itu hampir 1,5 lebih. Jadi 1,5 meter. Di sini 2,25 meter. Nah, ini saya beli. Harganya itu kurang lebih 15.000. Jadi 15.000 per lembar ya. Nah, di sini saya tidak semua akan memasangkan seperti ini. Jadi saya buat perbandingan. Nanti ada satu yang saya pasangin spon ini dan satu yang tidak kita pasangin spon. Nah, untuk selanjutnya, jadi kemarin itu mungkin bagi teman-teman yang kurang jelas, saya akan beri penjelasan sedikit. Jadi untuk satu papan ini untuk satu kaos. Jadi mungkin yang sudah profesional mungkin video saya ini tidak ada manfaatnya. Jadi saya tekankan sekali lagi. Jadi satu papan ini adalah satu kaos. Jadi ketika kita menyablon 12 atau enggak satu lusin, kita harus punya papan seperti ini 12. Jadi ketika papan ini kita tempel, ketika kita menyablon itu dua warna, maka bagian ini tidak boleh kita rubah-rubah. Semoga bisa dipahami. Jadi saran saya, karena saya juga budgetnya masih minim, saya baru punya triplek ini 2 biji. Tapi untuk teman-teman yang memulai, silahkan aja buat itu 1 lembar triplek. Jadi kalau saya hitung-hitung itu 1 lembar triplek, ketika kita beli di toko, itu harganya tuh per lembar yang 8 mili ya. Ini yang 8 mili, itu kurang lebih harganya 95.000. Dan kalau kita bentuk seperti ini, kurang lebih itu bisa jadi 9 atau enggak 8. Jadi kalau saya salah mohon dikoreksi. Intinya kita butuh cukup banyak papan yang seperti ini. Nah, jika kita punya papan seperti ini misalkan 12 biji, maka kita
menyetel untuk bagian center. Ini lebih enak. Jadi saya akan berikan contoh untuk memberikan titik bagian sini. Jadi mungkin di video bagian 2 itu saya kurang jelas karena saya mengejar durasi. Sekarang saya akan pertegas kembali. Nah, untuk memasang baut L-nya, jadi kemarin kan di akhir video itu saya jelaskan, kita pasang dulu emur di bagian sini. Oke, jadi di sini ada bautnya teman-teman ya. Saya akan zoom sedikit. Nah, ini adalah baut yang menonjol. Jadi nanti lincip ini kita tekankan ke papan yang kita untuk menempelkan bagian kaosnya. Kemudian bagian sebelahnya juga di plat ini kita tempelin ini sama baut. Nah, jika sudah, sekarang kita mulai menitik pada papannya. Nah, setelah kita pasang baut, jadi kita ibaratkan ini adalah papan yang sama teman-teman ya. Jadi kan saya bilangnya itu bagian tebal dan papan yang menempel di kaosnya itu kita bentuk seperti ini. Kemudian triplek bagian yang kasar kita taruh di bawah. Kemudian kita sejajarkan. Jadi ini kita ibaratkan sama karena saya juga budgetnya minim. Kemudian di sini setelah sejajar kita kira-kira, kemudian teman-teman tekan. Nah, seperti ini. Terdengar bunyi baut yang masuk ke dalam tripleknya. Nah, di sini terlihat tanda ya. Semoga bisa terlihat. Nah, ini adalah bolong. Jadi ini adalah titik tengah untuk kita memasang bagian baut L-nya atau baut cowoknya. Nah, di sini saya akan coba perjelas. Jadi ketika kita menyetel papan ini 12 maka sangat mudah. Jadi kita cukup sekali aja, tidak bongkar pasang lagi. Nah, di sini sudah saya tandai dengan spidol hitam. Kemudian teman-teman bor dengan ukuran itu 8 mili. Jadi saya pergunakan ini dengan mata bor 8 mili ya. Semoga bisa terlihat di kamera. Jadi ini adalah 8. Kemudian kita bolongin bagian yang sudah kita tanda tadi. Jadi memang untuk alat sablon sendiri ini memang sangat ribet teman-teman ya kalau saya bilang itu. Tapi untuk pekerjaan itu nanti teman-teman bisa lihat apa saja yang bisa kita hasilkan ketika kita bisa menyablon. Jadi setelah kita titik, kita bor di tengahnya ya. Kemudian bagian satunya juga di sini kita usahakan lurus. Nah, setelah itu kita ambil baut yang saya bilang kemarin, jadi baut cakar. Kita persiapkan mur cakarnya 2. Jadi seperti ini. Ini kita pasang yang bagian halus atau bagian atas, mur cakarnya ini di atas. Kurang lebih seperti ini. Jadi jika dirasa kurang lebar, teman-teman lebarin sedikit. Nah, setelah itu di sini teman-teman getok aja. Jadi biar bautnya itu tertancap
cakarnya itu tertancap ke bagian tripleknya. Oke, seperti ini. Nah, jika sudah, teman-teman tinggal memasang murnya. Jadi kita pasang skrupnya, kemudian baut L-nya. Nah, begitupun dengan seterusnya ya. Untuk papan-papan berikutnya. Jadi saya tekankan sekali lagi, kita menggunakan baut L yang ukuran 8 mili, yang baut L ukuran 8. Kemudian untuk diameter pada baut L-nya itu kurang lebih 12 mili. Jadi kita bor ke bagian platnya itu di mata bor 13 mili. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan. Di sini kita kencangkan secukupnya. Jadi kenapa saya menggunakan ring? Jadi bagian triplek ini agar tidak bolong. Nah, di sini adalah tampaknya. Kemudian kita tinggal memasang ke bagian sini. Jadi setelah kita pasang baut L-nya, jadi baut L ini langsung kita tancapkan ke bagian lubang plat yang di bagian mejanya. Jadi kita kira-kira seperti ini. Nah, ini udah masuk teman-teman ya. Jadi di sini tidak akan goyang ketika kita mulai untuk menyablonnya. Jadi kurang lebih seperti ini. Yang ini bagian bawah, dan bagian bawah ini adalah kenop cowok yang masuk ke dalam lubangnya. Lubang yang di plat 13 mili. Nah, selanjutnya bagaimana kita mengisi lem meja. Jadi lem meja itu sendiri kita tinggal oleskan saja. Jadi tampaknya itu di sini seperti kita memberi lem biasa ya. Jadi diusahakan itu rata setiap bagian. Jadi teman-teman kira-kira saja sendiri. Jadi memang saya sengaja video ini nih saya buat step by step agar teman-teman yang ingin belajar itu agar paham dengan sepenuhnya. Jadi kita ratakan dengan menggunakan mungkin bekas kartu perdana, atau enggak kita menggunakan bekas kartu ATM. Jadi di sini kita oles saja kurang lebih sampai menutupi seluruh bagian tripleknya. Jadi di sini sepertinya agak tebal, tidak apa-apa teman-teman ya. Jadi karena memang nanti teman-teman bisa ngelihat ketika kita mulai menempelkan kain ke bagian papannya ini. Jadi kita oles saja agak tebal. Jadi semakin rekat pada bagian ini, maka semakin aman ketika kita mulai menyablonnya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian bagian yang kecil ini juga saya akan pergunakan, nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi setiap triplek itu selain kita membutuhkan baut L yang banyak, kemudian kita juga membutuhkan papan triplek yang banyak. Jadi memang untuk sablon sendiri itu saya rasa itu modalnya sedikit lebih banyak, tapi untuk orderan ketika kita bisa
menjahit dan menyablon itu kita mungkin bisa membuka clothingan sendiri. Jadi alangkah baiknya teman-teman untuk mencoba untuk cara menyablonnya. Nah, begitupun dengan triplek selanjutnya. Jadi nanti ini akan kering sendiri. Besok teman-teman saya akan perlihatkan untuk cara half drag film sablon. Jadi setiap triplek kita alasin dengan lem ya, semuanya. Dan diusahakan disimpan di tempat yang tidak kotor. Tapi andai kata kotor pun ini bisa kita gosok dengan sikat kawat. Jadi kita basahin dengan air, kemudian kita gosok dengan sikat kawat. Nah, ini adalah contoh triplek yang sudah kita beri lem. Kemudian begitupun dengan selanjutnya. Jadi kebetulan di sini saya baru punya triplek 2 teman-teman. Jadi saya juga baru memulai untuk menabung untuk membeli triplek. Jadi jangan takut untuk mencoba, karena saran dari saya itu kita itu tidak tahu di umur berapa kita akan suksesnya. Jadi intinya itu apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Nah, jadi tampaknya seperti ini ketika kita sudah dilem. Jadi yang bagian yang nggak rata ini nanti akan kering sendiri, tapi mungkin butuh waktu. Jadi kita melanjutkan video ini esok harinya. Jadi mungkin teman-teman yang masih bingung silahkan bertanya di kolom komentar. Nah, kemudian untuk bagian yang kita ingin beri bagian yang kita ingin beri spon itu adalah bagian atasnya. Jadi yang kita beri lem ini itu kita beri spon. Tapi saya rasa itu nanti modalnya lebih banyak, makanya saya tidak menggunakannya. Tapi ada beberapa orang itu yang menggunakan spon untuk, jadi ini kan sebelum kita beri lem meja, jadi kita tempel dulu bagian ini ya. Jadi kita menempelkannya itu kita membutuhkan lem kuning. Jadi lem Fox atau lem Castol. Jadi kita tempelkan dulu spon atau alas sepatu ini ke bagian triplek. Jadi setelah sudah kita tempelkan, kemudian kita beri lem meja. Jadi kita beri lem mejanya itu tidak di papan tripleknya, tapi di bagian sponnya ini. Jadi intinya sama, hanya papan ini berlapis spon ini. Jadi di situ juga mungkin terlihat bedanya. Jadi kalau untuk bagian triplek yang nggak rata itu bisa tertutupi dengan bahan spon ini. Oke, sekian dari saya, dan mungkin jika teman-teman masih bingung atau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa bantu channel saya berkembang dengan cara menekan tombol subscribe di channel YouTube saya. Salam kreator dan terima kasih.